ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun itu tidak menghentikan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu tidak Ibu akan membahas materi apa? Ada yang tahu tidak? Ibu coba kasih gambaran terlebih dahulu ya. Contohnya kayak gini. Kira-kira ada yang tahu nggak itu apa? Ada yang tahu? Mukul-mukul meja, Bu. Tepuk tangan, Bu. Mukul-mukul pundak, Bu. Itu bukan anak-anak. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai ritmis. Lalu apa ya yang dinamakan ritmis? Ada yang tahu? Apa itu ritmis? Ritmis itu adalah ketukan. Tadi lihat kan Ibu kayak gini. Nah, itu namanya ketukan. Tapi bukan sembarang ketukan. Kayak misal anak-anak nih mukul-mukul meja kayak. Atau gini. Itu bukan namanya ketukan. Kenapa bukan? Karena ketukan itu mempunyai ketentuan tersendiri. Ketukan itu yang bisa kita namakan ritmis. Sebuah ritmis itu adalah ketukan yang teratur, konstan, stabil, beraturan. Kalau kita sebagai orang Jawa itu bahasanya itu ajeg. Tuh, jadi itu baru yang namakan ritmis. Contohnya seperti apa? Contohnya ya tadi, contohnya gini nih. Atau enggak pakai ini, meja. Atau dada. Nah, ini dinamakan ritmis karena ketukannya stabil, konstan, beraturan, ajeg, itu. Udah paham belum? Udah paham? Pinter. Tapi Ibu mau kasih 2 contoh nih. Nanti kalian tebak mana yang termasuk ketukan, mana yang bukan. Oke, yang pertama. Yang kedua. Nah, kira-kira yang termasuk ketukan yang mana? Pertama, kedua. Yang kedua, pinter. Kenapa kedua? Seperti tadi, beraturan, teratur, konstan. Nggak kayak yang pertama. Kayak yang pertama nggak beraturan sama sekali. Gitu. Jadi ingat ya, kalau ritmis itu beraturan, konstan, stabil. Nah, kita lanjut nih. Kalau udah paham apa itu ritmis, yaitu ketukan, maka kita lanjut ke pola ritmis. Ada yang tahu pola ritmis itu apa? Pola ritmis itu apa ya? Ada kata-kata pola. Kalau tadi ritmis itu ketukan. Nah, kalau ada kata-kata pola itu apa? Rangkaian, betul. Rangkaian. Jadi, pola ritmis itu adalah rangkaian dari ketukan-ketukan tadi. Jadi, kalau satu ketuk, ini belum dinamakan pola ritmis karena cuma satu ketuk tok. Tapi kalau pola ritmis itu, sadarkan ini pola ritmis itu terdapat beberapa ketukan. Jadi ada rangkaiannya, nggak hanya satu tok. Nah, pola ritmis itu ada beberapa jenisnya. Ada pola ritmis 1 ketuk, pola ritmis setengah ketuk, pola ritmis 2 ketuk, pola ritmis 3 ketuk, dan pola ritmis 4 ketuk. Nah, pola ritmis itu nanti ada kaitannya dengan nada. Jadi Ibu penemannya,
Ibu kasih penjelasan sedikit ya mengenai nada. Nada itu apa? Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai jenis-jenis polaritmis, nada itu adalah bunyi yang beraturan dengan frekuensi tunggal tertentu dan memiliki tinggi nada tertentu menurut frekuensinya. Itu nada. Nah, di nada itu terdapat tangga nada. Tangga nada itu urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, tangga nada itu seperti yang sudah kalian ketahui, itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu termasuk tangga nada. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut mengenai nada dan tangga nada, kita kaitkan terlebih dahulu dengan polaritmis tadi. Jadi polaritmis tadi itu nanti ada kaitannya dengan nada karena nada itu yang akan kita ucapkan, yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Nah, itu nanti kita bisa memakai, terserah kalian. Kalian bisa nyamannya bisa pakai pam, bisa pakai pret, bisa pakai sret, dot, dat, itu terserah. Tapi ibu akan memakai nada pam untuk mempraktekkannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita mulai dari polaritmis satu ketuk. Nah, apa sih polaritmis satu ketuk itu? Polaritmis satu ketuk itu setiap satu ketukan terdapat satu nada. Jadi nada itu yang akan kita ucapkan ya. Kita sepakati dulu pakai pam ya. Jadi terdapat satu ketukan dalam satu nada. Setiap satu ketukan terdapat satu nada. Contohnya seperti apa? Contohnya pam, 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 pam. Itu polaritmis satu ketukan. Jadi setiap kalian ngetuk itu nanti kalian bunyikan nadanya yaitu pam. Boleh terserah apa aja tapi ibu pakai pam. Tuh ya. Jadi pam, 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 pam. Oke, paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjutkan polaritmis setengah ketukan. Nah, kalian kan jika mempunyai sesuatu nih, misalnya ibu punya pensil, ini kan satu, terus setengah, jadi kan harus dibagi rata ya, harus berada pas di tengah-tengahnya kan. Begitu pula dengan polaritmis setengah ketukan. Polaritmis setengah ketukan itu setiap satu ketukan terdapat dua nada. Wah, gimana nih Bu caranya? Mempraktikannya gimana? Ya, tenang. Polaritmis setengah ketukan itu contohnya seperti ini. Pam 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 pam. Nah, kalian memperhatikan kan, setiap ibu nutuk itu pam, buka juga pam. Jadi ketika kalian nutuk pam, buka juga pam. Jadi pam 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 pam. Nah, itu polaritmis setengah ketukan. Kita lanjutkan ke polaritmis dua ketukan. Polaritmis dua ketukan itu seperti apa ya kira-kira? Polaritmis dua ketukan itu setiap satu nada itu ditahan selama dua ketukan. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi pam, 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 pam. Nah, itu jadi ditahan, jadi dipanjangin selama dua ketukan. Itu polaritmis dua ketukan. Kemudian kita lanjut polaritmis tiga ketukan. Kalau tadi dua ketukan, sekarang tiga. Jadi setiap satu nada ditahan selama tiga ketukan, dipanjangin selama tiga ketukan. Tiga ketukan itu seperti apa? Satu, dua, tiga. Jadi nadanya ditahan ya selama tiga ketukan. Contoh nih, pam, pam, pam. Nah, itu polaritmis tiga ketukan. Lanjut, polaritmis empat ketukan. Polaritmis empat ketukan itu seperti apa? Polaritmis empat ketukan itu setiap satu nada ditahan selama empat ketukan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi nadanya kalian tahan selama 4 ketukan. Contohnya nih, pam, pam. Nah, gitu ada 4 ketukan. Gitu ya. Itu dia
jenis-jenis polaritmis. Udah kan? Udah paham belum? Gak apa-apa, kalau belum paham kan ini berupa video aja. Jadi nanti kalian bisa mengulangi apa yang ibu sampaikan tadi. Terus kita lanjut nih. Lanjut tadi kan ada nada sama tangga nada. Kalau tangga nada itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu kan tangga nada. Nah nanti di sini ibu akan memberikan contoh mengenai meritmiskan notasi angka mengenai ritmis dan nada ya. Nah, contohnya seperti apa? Nih, simak ya. Oke, ibu contohkan ya. Nanti ibu mengetuknya, ketukannya tuh pakai pulpen yang akan ibu ketukkan di meja. Nah, sebelumnya itu ada nada kan. Nah, nada itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, jika ada tanda titik di atas tangga nada, misalnya pada do kan satu tuh, terus ada tanda titiknya. Nah itu tinggi, nadanya tinggi. Kalau yang ada di bawah itu namanya nadanya tuh dibacakan secara nada rendah ya. Jadi ada nada tinggi, ada nada rendah. Nah, lihat dulu contoh ibu yang akan ibu sampaikan. Nanti ininya akan ibu kasih share di WAG ya. Nah, kalian simak ya. Di situ ada tanda titik di depan ininya, nadanya ya, ada titik. Nah titik itu gunanya tuh untuk memanjangkan. Nah gimana cara bacanya Bu? Cara bacanya tuh seperti ini ya. Do, mi, re, do, si, sol, sol, la, do, si, la, sol. Do, mi, re, do, si, sol, sol, la, do, si, la, sol. Fa, 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 mi, mi. Do, re, do, si, do. Nah, itu dia contoh meritmiskannya. Nanti kalian bisa pelajari lagi secara sendiri dengan menonton video ibu dan melihat notasi angka nanti yang akan ibu share di WAG. Nah, itu dia penyampaian materi dari ibu. Jadi tadi kita membahas apa aja? Kita membahas mengenai ritmis, polaritmis, nada, tangga nada, kemudian cara meritmiskannya. Oke, itu saja yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat belajar ya. Semoga kita cepat bertemu secara langsung di ruang kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.